Selamat datang kembali di my channel Cici Lestari. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan untuk para Ghost Watchers, halo, apa kabar? Senang berjumpa dengan dirimu. Selamat datang Gemini di general reading untuk Agustus 2020. Gemini ya, untuk dirimu ini pun masih sangat general, sangat sederhana sekali, atau sangat yang umum-umum saja ya Gemini ya. Tentang masalah hoki atau keuangan, karir, bisnis, dan asmara. Oke, Gemini, di bulan Agustus sampai awal September ya, dirimu mengalami transisi, mengalami perubahan yang dirimu seringkali itu sangat menyakitkan. Jadi sepertinya ini ada beberapa peristiwa yang datang bersamaan ya, dimana itu menguras tenaga, emosi, pemikiran, dan pergaulan dirimu, dimana dirimu serius banget nih untuk menyelesaikan entah itu pekerjaan, entah itu urusan yang lain-lain. Mungkin malah bersamaan di antara pekerjaan dengan cinta jadi satu, dirimu harus selesaikan itu semua. Jadi adanya perubahan di sini yang sangat mendasar sekali. Ini urusannya dengan Scorpio kalau nggak salah. Ini ya, dengan Scorpio kalau nggak salah ini ya. Jadi di sini ya, jadi ada hal-hal yang harus diselesaikan ya, untuk mendapatkan perkembangan yang lebih maju, untuk mendapatkan perkembangan yang lebih baik, lebih maju, untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik ya. Jadi memang jika ada hal-hal yang memang itu tidak sesuai lagi untuk perkembangan bisnis dirimu atau perkembangan asmara dirimu, ya tinggalkan gitu ya. Kan ada faktor-faktor kecil yang membuat bisnismu semakin cepat larinya. Tentunya kan ada faktor-faktor kecil yang memang itu membuat dirimu merasa nggak bisa berjalan cepat, nggak bisa berlari cepat, ya itu lebih baik dilepas saja. Jadi proses pelepasan ini itu seringkali menyakitkan. Mungkin dirimu serius bekerja, tetapi karena ada urusan asmara kemudian disederhanakan dulu, tidak ditinggalkan, tetapi mungkin didiamkan dulu saja. Nah itu kan, maka banyak komunikasi tentang asmara yang harus dibekukan dulu gitu kan, dia tidak terlalu ditindaklanjuti terlalu jauh. Nah seperti itu ya. Atau bahkan juga ada pada saat dirimu sudah menjalankan bisnis bebarengan ya, ada dua bisnis misalnya, ini kan enggak seperti yang saya contohkan, tetapi mirip seperti itu. Jika dirimu memiliki dua bisnis yang bersamaan atau tiga, tentu dirimu harus mengelola dengan baik agar semua mendapatkan hasil yang lebih baik juga kan, bersamaan gitu. Tujuannya kan agar memberikan hasil yang berlimpah. Tentu kan harus ada pengorbanan yang harus dirimu keluarkan di sini, baik itu tenaga ya, ataupun keuangan yang harus dirimu keluarkan. Atau mungkin dirimu sudah nggak mau lagi bergaul dengan teman-teman lama ya, karena dirimu serius dalam karir atau dalam berbisnis atau dalam kreativitas yang baru, sehingga untuk urusan asmara dirimu tinggalkan dulu. Bisa jadi seperti itu ya. Atau memang dirimu justru serius lagi hanya ke satu jenis saja, satu aktivitas saja, atau satu karir aja contohnya, maka karirmu yang lain harus ditinggalkan dulu, misalnya seperti itu ya. Nah ini ya, jadi ada transformasi yang benar-benar harus membuat dirimu kupas banget dan harus ditinggalkan demi untuk memajukan satunya yang lain lagi. Nah ini jadi, dan itu seringkali melelahkan, menyakitkan, menguras tenaga, dan
sudah nggak mikirin diri lagi gitu ya. Oke, sekarang ke yang hoki atau keberuntungan atau keuangan ya. Pada saat dirimu dalam prosesnya itu sudah dirimu menemukan titik terang ya, menemukan mendapatkan income yang lumayan, tetapi dirimu masih mengharapkan lebih, itu bagus ya, itu baik, karena dirimu sudah bekerja keras nih ya, sudah mengorbankan yang lain-lain, sudah nggak mau bermain lagi, nggak mau kumpul-kumpul lagi demi untuk keseriusan bisnismu yang lain lagi atau karirmu yang baru ini. Maka jika dirimu untuk merayakan keberhasilan dirimu, itu sah-sah saja, tapi jangan lama-lama ya, karena setelahnya dirimu akan terus melakukan kegiatan lagi untuk mencapai sesuai yang dirimu harapkan, untuk mendapatkan hasil yang lebih dari sebelumnya. Nah ini ya, kalaupun dirimu sudah mendapatkan hasil, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan rekan baru, mendapatkan mungkin follower baru, rekan bisnis baru, atau subscriber lebih banyak, atau bahkan klien lebih banyak, silakan untuk merayakan, tapi sebentar saja. Jangan lama-lama, dan jangan terlalu banyak juga untuk merayakannya. Mengeluarkan uangnya jangan terlalu banyak juga, karena pasti akan ada lagi kegiatan yang harus dirimu selesaikan juga. Karena di sini nih, kalau saat dirimu merayakan itu tentu dengan teman-teman ya, seringkali teman-teman ini yang justru merayakannya lebih banyak mengambil dari apa yang dirimu ambil. Nah mungkin dirimu saat merayakannya cuma minum orange juice, maka teman-temanmu tuh mungkin minumnya lebih banyak dibanding dirimu. Nah seperti itu ya, ini contoh saja loh ya. Nah untuk yang karir, untuk yang berkarir, ya tadi ini mungkin lebih diperjelas aja. Untuk yang karir lebih jelas, dirimu diharapkan untuk bisa melakukan segala-galanya, diharapkan seperti itu, karena dirimu fleksibel nih ya, dirimu enak diajak berdiskusi, enak diajak kerjasama, yang akhirnya akhirnya dirimu akan banyak pekerjaan pula di sini. Pinter-pinter aja menjaga kesehatan, menjaga emosi, menjaga pergaulan di keluarga dirimu, keluarga besar, ataupun di teman teamwork dirimu. Di sini benar-benar dirimu harus ini fleksibilitas tingkat tinggi nih ya. Ini ya, untuk yang Gemini ya. Itu makanya jangan cepat-cepat merayakan segala sesuatunya jika dirimu berhasil, karena akan ada lagi banyak pekerjaan. Itu yang karir. Untuk yang berbisnis sedikit berbeda, mungkin jauh malah ya. Ada yang harus dirimu lepas di sini ya. Mungkin dirimu nggak bisa melanjutkan bisnis itu, atau mungkin dirimu harus meninggalkan bisnis satunya lagi yang sebenarnya sama-sama sangat dirimu sukai, lalu dirimu melanjutkan ke bisnis yang lain. Misalnya begini, ada dua bisnis, ini contoh ya, nggak tentu sama. Ada dua bisnis yang dirimu sangat sukai juga, semuanya sangat dirimu sukai. Dengan situasi seperti ini, bisnis yang satu tidak berjalan, akhirnya dirimu konsentrasi ke bisnis yang lain lagi. Dengan ketidakberjalannya bisnis yang satu ini membuat dirimu menyesal juga kan, karena justru dirimu sangat mengharapkan bisnis yang ini, karena nggak ada yang jelek, nggak ada yang sangat lebih disukai, karena semuanya sangat dirimu sukai gitu ya. Di sini ya mudah-mudahan semua bisa selesai. Saat pandemi ini selesai, maka dirimu bisnisnya pun juga semua berjalan dan dirimu bisa bersenang-senang juga. Ya gimana sih pada saat kehilangan kegiatan, kemudian dirimu merasa nggak ada kegiatan, padahal dirimu juga nggak bisa diam gitu loh ya, karena dirimu mengharapkan yang ini gitu.
Ya samalah, kita semua juga pernah merasakan itu, terutama saya ya. Oke, juga pernah merasakan itu. Oke, sekarang ke asmara. Kenapa ya? Apakah dirimu merasa cinta sendiri, atau dirimu merasakan berada pada suasana friend zone bagi yang jomblo ya? Kalau untuk yang berpasangan itu nggak cocok ya. Itu. Jadi sepertinya dirimu merasa terjebak antara pertemanan dan harapan untuk cinta. Apakah dirimu tidak bisa terlepas itu? Ada yang memang dirimu, saat dirimu sudah merasakan nyaman dalam pertemanan itu, tiba-tiba dirimu teringat dengan mantan ini. Jadi terjebak antara itu, atau mungkin ini di antara dirimu dan dirinya ya. Bagi yang jomblo, ada perasaan suka, tapi kayaknya ada jarak deh ya, atau tempatnya jauh, atau memang status. Ada apa dengan status? Atau ke status yang membuatmu tidak bisa mendekatinya? Ada yang dirimu masih berada pada suasana emosi yang tidak bisa mengekspresikan rasa sayang secara enak saja. Sepertinya dirimu merasa terjebak oleh itu. Ada rasa sayang, tapi dirimu tidak bisa mengekspresikan itu. Ya sakit ya, sakit loh itu. Apalagi jika dirimu tahu dianya pun juga ada rasa ketertarikan itu. Sakit loh ya itu ya, nggak bisa mengungkapkan rasa sayang itu ya. Oke, kalau untuk yang single, ya pengen banget sih ya untuk bisa mengatakan I love you gitu, pengen banget gitu mengatakan, adanya komunikasi terjalin itu pengen banget. Tetapi ada salah satu salah satu dirimu atau dirinya yang tidak bisa mengungkapkan itu. Apa ya? Ada apa ini? Keterbatasan apa ini? Atau karena memang trauma atau bagaimana ya? Kenapa ini ya nggak bisa berbicara ya? Saya mau klarifikasi deh. Kenapa nih nggak bisa berbicara? Kok? Aduh. Five swords, 8 cups, strength. Dan ini 8 swords. Oke. Dirimu nggak bisa kemana-mana, dirimu diam saja, padahal ingin mengungkapkan itu. Jadi perasaan itu benar-benar dirimu pendam. Ataukah ada orang lain lagi ya? Ada berapa orang sih yang dirimu suka sebenarnya, sehingga ya mau gimana nih, sehingga ya awas, hati-hati, ada yang lari juga, ada yang meninggalkan juga kalau seperti ini. Ini muncul strength. Jika dirimu jangan malu, jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang, untuk menjelaskan perasaanmu kepadanya ya. Karena memang itu bagi dirimu pada situasi ini, saya tidak tahu kenapa
dirimu merasa berat banget, tetapi jika memang dirimu punya perasaan yang mendalam, yang kuat banget, ya mau gimana lagi, ya itu harus dirimu bisa mengungkapkannya dengan enak-enak saja kok, dengan fleksibel kok. Daripada nanti ya entah dirimu atau dirinya yang akan meninggalkan dirimu. Karena sepertinya sih ada pasangan, ada seseorang yang dirimu suka sudah mulai nggak komunikasi lagi. Strength. Leo. Ada yang berhubungan dengan Leo juga di sini. Ada yang berhubungan dengan Leo, Scorpio, Taurus. Ini hubungannya dengan emosi semua ya. Scorpio, Taurus, Leo, fire sign. Yang dirimu hubungi sekarang siapa ya? Hubungannya dengan fire sign deh. Entah Leo, entah Sagittarius, entah Aries. Tetapi yang jelas di sini ada yang Leo, Taurus, lengkap Scorpio, yang punya rising Sagittarius mungkin, atau Sun Scorpio. Oke ya, jadi satu-satunya cara ya adanya perlu keberanian untuk menjelaskan seperti apa perasaan dirimu itu ya. Itu untuk yang single atau yang jomblo. Untuk yang berpasangan, jika dirimu terpengaruh oleh komunikasi dari teman-teman yang lain, atau mungkin dari informasi dari internet ya, atau media sosial yang membuat dirimu semakin curiga atau semakin jauh dari secara emosi ya, jauh dari pasangan, ini membuat dirimu jadi dilema. Ini mana yang harus dirimu dahulukan, karena ya ini bukan pemikiran dirimu, karena dirimu terpengaruh. Jadinya yang the real of you itu nggak muncul, karena dirimu terpengaruh oleh suasana sekitar, oleh teman-teman, mungkin oleh informasi yang beredar di media sosial. Akhirnya ya ini mempengaruhi untuk hubungan asmara selanjutnya, untuk yang berpasangan. Sehingga komunikasi, paling tidak dirimu akan sering mengalami salah terima, miscommunication, yang akhirnya permasalahan inti itu tidak selesai. Jadi yang dirimu bicarakan, yang dirimu selesaikan hanyalah masalah-masalah kecil yang bukan inti dari permasalahan itu. Dan itu prosesnya itu untuk menuju inti permasalahan itu memang sangat melelahkan, menyakitkan. Maka ya ini ada skeleton di sini yang kelihatan banget nempel di sini ya. Jadi ini benar-benar hal-hal yang menyakitkan yang harus dirimu selesaikan dulu, terbuka satu sama lain. Apa saran dari oracle? Oke. Gemini yang untuk berkomunikasi itu sangat fleksibel, sangat mahir untuk menyembunyikan emosinya ya. Itu salah satu kemahiran Gemini ya. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan pastikan harus diawali dengan komunikasi ya. Nah, karena dirimu memang ahli, sudah bisa menguasai emosimu dengan baik, maka kreasikanlah emosimu itu dan komunikasi yang indah-indah dulu, lalu dirimu akan mudah untuk masuk ke inti permasalahan itu. Nah, untuk masuk inti permasalahan itu ya lewat komunikasi, dari yang kecil-kecil menuju yang akhirnya bisa menuju ke inti permasalahan yang itu duduk perkaranya di situ. Itu harus dirimu
selesaikan dulu ya. Bukan dirimu saja, tetapi harus diselesaikan oleh beberapa pihak. Jika itu di dalam urusan karir atau bisnis ya harus diselesaikan dengan rekan-rekan bisnis. Tapi kalau untuk berpasangan asmara ya itu mau nggak mau dengan pasangan masing-masing. Intinya apa sih gitu kan ya, karena ini ya mungkin dirimu akan berinisiatif duluan ya, karena memang dirimu mahir untuk melakukan itu ya. Itu perlahan-lahan ya, gak bisa langsung to the point aja. Bisa jadi kalau dirimu langsung ke duduk inti permasalahan, mungkin sang dia akan langsung emosi gitu ya. Ini perlahan-lahan dulu ya caranya untuk memulai suatu pembicaraan, bahkan untuk menuju hasil, memperoleh hasil. Itu lakukanlah dengan perlahan-lahan, dengan nyaman, dengan santai, karena pasti saat semuanya sudah dirimu kuasai, yang dikuasai kan emosinya dulu, maka semua akan terselesaikan dengan sendirinya. Gemini, ini tidak bisa beresonansi dengan setiap Gemini yang ada ya. Terima kasih atas semua like, subscribe, comment, share, dan kesediaan dirimu melihat iklan sampai habis. Gemini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you soon.